pada brosur halaman 12, kelompok ketiga adalah manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Apakah termasuk kelompok ketiga manusia yang menyampaikan isi Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan isinya, sehingga ketika menjalani kehidupan ini mengikuti hawa nafsunya sendiri dan membuat aturan sesuai keinginannya sendiri, Ustaz? Ya, dia mendapatkan kebencian yang amat besar di sisi Allah. Coba diingat lagi ayatnya. Quran surat Shaf ayat 2 dan 3. Nomor surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Meski mengaku beriman kepada Allah, namun mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan, dia malas untuk melakukan. Ini orang di sisi Allah, orang yang tidak punya suluk, artinya suluknya mukallab, suluknya terbalik. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu suluk. Suluk itu darajatu tatobukil af'al ma'al aqwal wal qiyam, derajat kesesuaian antara perbuatan dan perkataan serta sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma. Tentu yang dimaksud sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka yang bisa sesuai antara ucapan dengan perbuatan itu kalau menurut Allah hanya orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman, itu sulit untuk sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Orang yang beriman yang bagaimana? Orang yang punya keimanan yang shadiq, iman yang benar kepada Allah. Maka ayat ini ditujukan khusus oleh Allah kepada hambanya yang betul-betul beriman. Seruannya bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, ini sindiran dari Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan, menjanjikan sesuatu, mengatakan sesuatu tentang kebenaran, namun kalian sendiri enggan melakukan? Disindir dengan sangat halus oleh Allah. Kalau kamu ngaku beriman, buktikan keimananmu. Salah satu pembuktian iman kita di hadapan Allah, kita mengerjakan apa yang kita katakan. Banyak orang fasih mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Setelah turun dari mimbar, dia sendiri mendekati zina. Jangan berzina karena itu dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah. Begitu turun dari mimbar, tidak ada mata manusia yang melihat, dia sendiri berzina. Ini kan berarti kontradiktif, bertolak belakang dengan apa yang dia katakan.
Maka kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau melaksanakan. Jangan ghibah, tiba ghibah dewe. Jangan ghibah. Karena ghibah itu seperti memakan bangkai saudara kita. Bapak Ibu tahu enggak, kemarin fulan itu habis begini-beginilah, sudah ghibah sendiri. Padahal lagi koma loh, jangan ghibah, karena ghibah itu begini-begini. Bapak Ibu perso enggak, fulan kemarin begini-begini lah, sudah ghibah sendiri. Berarti dia perkataannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi perbuatannya sangat jauh menyimpang dari nilai-nilai Islam. Perkataannya Qur'ani, perbuatannya syaitoni. Perkataannya sesuai dengan Al-Quran, perbuatannya sesuai dengan setan. Maka amat besar kebencian di sisi Allah. Namun demikian bukan berarti terus kita berpikir wis nek ngono kebenaran Islam aku meski wis ngerti ayate hadise ning ora arep tak sampaike. Karena nanti kalau saya menyampaikan saya harus melakukan, bukan terus pola pikir kita seperti itu. Meski kita belum melakukan, kalau itu kebenaran Quran, kebenaran hadis-hadis Nabi yang sahih, itu harus kita sampaikan. Lah begitu lisan sudah menyampaikan, maka lawan hawa nafsunya untuk segera menindaklanjuti, mengikuti apa yang sudah tersampaikan. Tepati janji. Nah, kalau kita berjanji segera kita tepati. Janji A sampai Z, siji-siji nggak ada yang ditepati lah. Kita termasuk kabura maqtan, naudzubillah. Maka Bapak Ibu ya, hidup sekali ini amanah dari Allah. Maka jalani kehidupan yang sekali dari Allah ini dengan nilai-nilai petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan menjalani kehidupan yang sekali ini dengan hawa nafsu. Kalau kita menjalani yang sekali ini dengan hawa nafsu, tersesat kita. Artinya nafsu harus dilawan, harus ditundukkan. Dengan demikian, kehidupan yang sekali dari Allah ini bisa kita jalani dengan baik sesuai dengan petunjuknya dan tuntunan Rasulnya. Maka kalau ngomong A, segera ikuti dengan perbuatan A juga. Al-mu'min, lisanul mu'min la yuwati'u qalbahu. Lisan seorang mukmin itu tidak akan pernah membohongi hatinya. Wa qalbul mu'min la yuwati'u lisanahu. Hati seorang mukmin tidak pernah menyelisih lisannya. Jadi apa yang diucapkan oleh lisan seorang mukmin itu yang akan diikuti oleh hatinya, yang ada dalam hatinya. Maka diikuti dengan perbuatan. Definisi iman itu sendiri apa? Takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa tasdiqum bil qalbi, pembenaran dalam hati. Wa amalun bil jawarih, ditindaklanjuti
dengan ketundukan anggota badan. Itu definisi iman. Maka kalau lisan seorang mukmin mengucapkan apa, perbuatannya apa, hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisannya, kemudian diikuti dengan perbuatan. Itu ciri orang mukmin. Kalau ada orang yang beriman ngomong A, kemudian dia tidak mau melakukan apa yang dia sampaikan, padahal yang keluar dari lisannya adalah kebenaran, kebaikan, tetapi kok tidak mau melakukan dan enggan, maka ini mendapat kebencian yang amat besar di sisi Allah. Berarti lesannya Qur'ani, perbuatannya masih syaitoni, bertolak belakang. Kalau Allah sudah benci, maka ini alamat seorang hamba akan mendapatkan kehinaan, kesengsaraan. Na'udzubillah. Ya, ada lagi.